Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah materi fisika terkait tentang suhu dan kalor. Kompetensi dasar yang ingin kita ajarkan pada hari ini yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu mengkonversikan skala-skala pada sebuah termometer. Oke, baik, kita akan masuk pada pembahasan langsung saja. Tadi kita berbicara pada materi suhu dan kalor. Oke, suhu dan kalor. Mungkin para siswa sekalian pernah menyaksikan pada akhir-akhir ini ada yang namanya COVID-19 atau COVID-19 yang mana gejala-gejalanya salah satunya adalah demam. Nah, di sana terjadi yang namanya peningkatan suhu tubuh. Lalu yang dimaksud dengan suhu itu apa? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu, derajat panas dinginnya suatu benda. Misalnya, tadi kita temukan gejala pada COVID-19. Salah satunya adalah demam. Terjadinya perubahan suhu. Dari awalnya dia dalam keadaan dingin, kemudian ketika dia mengalami COVID-19, gejala COVID-19, maka dia akan menjadi panas, meningkat suhunya. Atau contoh lain yaitu ketika kita menggesek-gesekkan telapak tangan kita secara cepat, kemudian kita menaruhkannya di pipi kita, maka akan terasa hangat. Nah, itu terjadinya perubahan suhu. Lalu, adakah cara kita untuk mengetahui bagaimana sih cara mengukur suhu tersebut? Nah, apakah dengan cara menggunakan tangan kita? Nah, mungkin tidak mungkin ya para siswa sekalian. Kita memasukkan tangan kita misalnya ke dalam sebuah air yang suhunya begitu tinggi, mungkin akan melepuh tangan kita. Atau mungkin mengukur orang yang terkena COVID-19 tadi dengan tangan kita sendiri, mungkin kita akan tertular. Maka tidak mungkin, ya, ada alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur suhu yang disebut sebagai termometer. Sebuah termometer itu dilengkapi dengan beberapa skala tertentu. Skala-skala pada sebuah termometer itu terukur dari titik. Misalnya kita ngambil skala titik 0 dan sampai sekian. Nah, kemudian termometer itu sendiri terbuat dari bahan kaca pada umumnya. Kemudian diisi dengan suatu cairan. Ada yang terbuat berisi cairan dari air haksa, ada juga yang berisi cairan dari alkohol, seperti itu. Nah, biasanya yang lebih banyak digunakan karena lebih murah itu adalah alkohol, yang isinya ada alkohol. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis termometer ini? Nah, ada banyak sekali para siswa sekalian. Salah satunya adalah termometer klinis. Misalnya kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh orang yang sedang sakit. Atau misalnya termometer ruangan untuk mengukur suhu suatu ruangan. Nah, itu salah satu beberapa contoh termometer. Nah, kemudian di dalam termometer ini ada yang namanya skala-skala. Nah, berdasarkan skala-skalanya, termometer dibagi menjadi 4. Apa saja termometer tersebut? Yang pertama, termometer skala Rayleigh.
reaumur. Kemudian yang kedua, termometer skala Celsius. Kemudian yang ketiga, termometer skala Kelvin. Kemudian yang keempat, termometer skala Fahrenheit. Oke, yang pertama dulu kita bahas. Ada yang namanya termometer skala reaumur. Apa itu skala reaumur? Suatu skala pada sebuah termometer ya ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama reaumur. Kemudian pada umumnya termometer jenis ini banyak digunakan di Eropa seperti itu. Nah, skalanya bagaimana pada termometer reaumur ini? Nah, skalanya dari rentang 0 sampai 80 derajat reaumur. Itu skalanya. Kemudian yang kedua, termometer skala Celsius. Ya, penemunya adalah Andreas Celsius. Berapa rentang skalanya? Rentang skalanya yaitu dari 0 sampai 100 derajat Celsius. Pada umumnya banyak digunakan di negara-negara Asia Tenggara. Misalnya Indonesia, kita menggunakan termometer derajat Celsius. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya termometer skala Kelvin. Rentangnya dari 273 sampai 373 Kelvin. Ini rentangnya. Ya. Skala Kelvin ini dijadikan skala standar internasional untuk suhu, yaitu Kelvin. Sehingga penggunaannya banyak sekali ditemukan di seluruh dunia karena dia menggunakan standar internasional. Oke. Yang terakhir adalah skala Fahrenheit. Ini pada umumnya digunakan di Eropa kebanyakan. Nah, rentangnya berapa? Dari 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Kurang lebih sekitar 180 derajat rentangnya. Oke. Lalu para siswa sekalian, tadi pada indikator kita akan belajar bagaimana mengkonversi nilai sebuah skala termometer tersebut ke skala termometer lain. Misalnya, ketika kita sakit di negara Eropa misalnya yang notabene menggunakan derajat Fahrenheit, sedangkan kita di Indonesia sering menggunakan derajat Celsius, maka mungkin kita akan kaget pada awalnya. Tapi apabila kita bisa tahu bagaimana cara mengkonversi dari satu skala ke skala termometer yang lain, maka kita akan mudah mengetahui berapa sih derajat panasnya suhu tubuh kita tersebut. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana mengkonversinya dari sebuah skala termometer. Pada umumnya, skala yang sering saya gunakan seperti itu, saya sering mungkin menggunakan formula ini untuk menghitung bagaimana sih cara kita mengkonversi. Saya biasa menggunakan cara seperti ini, pakai kode saya biasa pakai kode, yaitu R C K F 4559. R ini adalah skala reaumur, C ini adalah skala Celsius, K ini adalah skala Kelvin, dan F ini adalah skala Fahrenheit. Bagaimana caranya? Kita tinggal membandingkan antara kode-kode ini. Oke, contoh soal. Saya ambil satu contoh soal. Sebentar, spidolnya mau habis. Oke, kita ganti spidol dulu ya. Oke, contoh soal nomor 1. Misalnya, saya ingin mengukur dari skala Celsius. Misalnya, karena saya berada di Indonesia, kebetulan saya sekarang sedang berada di Eropa.
Dan termometer yang saya gunakan hanya ada satu, misalnya di Eropa tersebut, yaitu Reaumur. Lalu bagaimana saya mengetahui ini? Oke. Nah, misalnya seperti itu. Atau kita balik misalnya, dari Celsius. Orang Eropa datang ke Indonesia dengan menggunakan skala Celsius. Mungkin dia akan bingung ya bagaimana cara menggunakan Celsius. Tapi kalau dia pandai menggunakan konversi tersebut, maka dia akan mudah mengetahuinya. Oke, kita coba satu soal saja. Misalnya ada seorang mengalami mungkin demam, sampai mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin suhunya mencapai 40 derajat Celcius misalnya. Lalu bagaimana kita konversi menjadi skala Reaumur? Nah, caranya begitu mudah, para siswa sekalian. Kita tinggal membandingkan yang kita ingin cari. Misalnya, kita ketemu F dan C tadi. Maka ini yang diketahui dan ini yang ditanyakannya. Maka tinggal kita taruh saja. Yang ditanyakannya itu ditaruh di atas perbandingannya, yang diketahui ditaruh di bawah perbandingan tadi. Kemudian kita kalikan dengan berapa yang diketahui dari derajat Celcius tersebut. Misalnya 40 derajat Celcius. Maka kita tinggal lihat saja, tinggal bisa kita cari 45 berarti ada 8. 8 kali 4 berarti 32 derajat Reaumur. Nah, ini hasilnya. Untuk mengkonversikan dari 40 derajat Celcius, berapa sih dalam Reaumur? Maka hasilnya adalah 32 derajat Reaumur. Oke, contoh yang berikutnya kita ambil. Misalnya lagi, kita ingin menghitung skala Celcius ke Fahrenheit. Katakan sekalian. Nah, bagaimana kita caranya? Begitu mudah sekali. Ini saya hapus saja biar lebih mudah menghitungnya. Misalnya nanti kita sudah belajar tentang Reaumur ya, tentang Fahrenheit gitu ya. Maka kita bisa mengubah. Soal kedua, misalnya kita ingin mengubah dari misalnya katakanlah 45 derajat Celcius itu sama dengan kira-kira berapa sih dalam derajat Fahrenheit gitu, para siswa sekalian. Oke, tinggal kita pakai saja perbandingan yang ini, ya kan? Yaitu derajat Fahrenheit-nya bernilai perbandingan 9 dan Celsiusnya perbandingan 5. Maka seperti cara pertama tadi, yang diketahui kita tulis di bawah, yang ditanyakan kita tulis di atas. Berarti 9/5 dikali berapa? 45 derajat Celcius, ya kan? Nah, baru nanti ini dikurung ditambah 32 derajat Fahrenheit. Kenapa ditambah 32? Karena batas bawah untuk termometer Fahrenheit itu adalah 32 derajat Fahrenheit. Tinggal kita hitung saja. Ini bisa kita cari menjadi 9 ya. 9 kali 9 81 tambah 32 derajat Fahrenheit. Tinggal kita hitung berapa namanya? Oke, kita manual saja hitungnya coba. 81 tambah 32 13 8 11 ya, 113 derajat Fahrenheit. Oke, mudah kan para sekalian? Jadi kita langsung saja masukkan ke kode-kode yang saya bikin tadi biar lebih mudah seperti itu kita belajarnya. Oke, sekarang saya akan mengevaluasi kalian bagaimana caranya. Ya, setelah dari penjelasan kita tadi mengevaluasi kalian, bagaimana kalian dapat menyelesaikan persoalan ini. Oke, saya akan hapus di sini
saya akan ambil mungkin satu soal saja biar kalian mungkin bisa lebih enak berpikirnya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang ini. Nah, lalu misalnya nih ya, bagaimana kalau kebalikannya nih? Nah, jadi soalnya adalah yang ingin saya lemparkan ke kalian adalah bagaimana kalau dari Fahrenheit ini saya balik menjadi derajat Celcius. Nah, itu jadi pertanyaan kalian. Soal untuk kalian adalah yang pertama, 120 derajat Fahrenheit. Saya ambil 100 saja yang lebih mudah. 100 derajat Fahrenheit itu kira-kira berapa sih dalam derajat Celcius? Nah, oke, saya akan beri waktu untuk kalian menyelesaikan soal tersebut. Silakan senang-senang dengan soal yang saya berikan. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Kita coba ya menyelesaikan persoalan ini bagaimana, biar kalian juga sama-sama kita koreksi, kita periksa. Oke, kita ubah seperti tadi ya, menggunakan perbandingan tersebut. Oke, dari Fahrenheit ke Celsius, berarti yang ditanyakannya adalah Celsius, yang diketahui Fahrenheit. Berarti kita tinggal ngapain? Kita tinggal membaliknya saja. Kalau tadi kita menemukan 9/5, maka kita balik. Jadi 5/9 dikali. Nah, ingat, kalau tadi dikali dulu baru ditambah, sekarang dikurang ya. Jadi dikurang terlebih dahulu dengan 32 derajat Fahrenheit, baru kita kalikan dengan perbandingannya. Oke, kita coba. 100 derajat Fahrenheit yang diketahuinya dikurang 32 derajat Fahrenheit. Oke. Ini sama dengan berapa? Nah, ini 5/9 ya kan? Kalikan. Nah, biar lebih mudah kita pakai kalkulator saja. Oke. Kira-kira berapa ini? 100 dikurang 32. Nah, hasilnya adalah 68 derajat Fahrenheit. Nah, tinggal kita kalikan. Ya. Tadi memang ini satunya Fahrenheit, tapi ketika dikali dengan perbandingan dia akan berubah menjadi derajat Celsius. Oke. Apa? Kita hitung menggunakan kalkulator lebih cepat. 68 dikali 5 ya kan? Dibagi 9. Nah, hasilnya adalah 37,78 derajat Celsius. Oke. Sangat mudah kan? Mungkin di antara kalian ada yang benar, mungkin juga ada yang salah, gitu kan? Tidak apa-apa. Karena ini hanya sebuah latihan soal bagi kalian. Nanti insya Allah akan bisa saja. Yang penting mencoba dan terus mencoba untuk kalian. Oke. Terakhir, sebelum saya akhiri materi ini, mari kita review kembali pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, kita tadi sudah membahas tentang yang namanya apa itu suhu. Ya, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Bukan derajat panas dinginnya suatu benda. Kemudian ada sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Apa namanya? Namanya adalah termometer. Nah, termometer menurut skalanya dibedakan menjadi 4. Ada termometer derajat Fahrenheit, ada derajat Celsius, derajat Reaumur, dan derajat Kelvin. Itu saja cukup penjelasan saya pada kesempatan hari ini. Mungkin kita sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya itu good luck for you and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.